Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimanallah wa iyyakum. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik hidayahnya ke lapangan hati hingga hadir dalam pengajian Kitabut Tauhid, di mana kita sudah masuk pada bab majaa fis sihr, bab yang membicarakan tentang sihir. Yang lalu telah kita pelajari bahwasanya para ulama memberikan definisi tentang sihir baik secara etimologi maupun terminologi, atau dari sisi lughatan, bahasa maupun istilahan. Kemudian ikhwah, juga telah kita bahas bahwasanya adanya perbedaan pendapat para ulama terkait dengan sihir itu sebenarnya nyata ataukah tidak. Ya, apakah sihir itu nyata atau tidak? Kita sudah bicarakan bahwasanya sihir itu nyata, ya, sihir itu nyata, ada hakikatnya, bukan khayalan, ya, bukan khayalan. Walaupun ada dalam ayat disebutkan tentang sihirnya tukang-tukang sihir yang melawan Nabi Musa, tukang-tukang sihirnya Firaun yang melawan Nabi Musa, Allah menyebutkan yukhayyalu ilaihim annaha tas'a, dikhayalkan kepada mereka bahwasanya tali dan kayu-kayu yang mereka lemparkan itu seolah bergerak, ya, tas'a, bergerak. Kalimat yukhayyal, ya, inilah dijadikan sebagai dasar bahwasanya hanya sekedar ilusi, hanya permainan mata, demikian ikhwah. Namun tidak demikian, karena mata manusia juga bisa disihir, ya, mata manusia juga bisa disihir. Walaupun kepandaian seseorang dalam menggunakan kecepatan tangan atau yang disebut sulap juga dikatakan sihir, tapi tidak termasuk sihir dari definisi ataupun secara istilah, karena sihir itu nyata, ya, sihir itu nyata. Kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, seperti yang sudah kita bahas bahwasanya sihir itu berdampak buruk, bisa berdampak buruk, dan sihir itu menggunakan fasilitas setan, ya, menggunakan setan-setan dalam pelaksanaan sihir tersebut. Dan oleh karena itulah sihir ini dapat menjatuhkan seseorang pada kekufuran, ya, dapat menjatuhkan seseorang pada kekufuran karena mereka berteman dengan setan, dan setan-setan ini tidak akan memberikan khidmatnya, pelayanannya
kecuali kalau orang tersebut, si tukang sihir itu melakukan hal-hal yang sifatnya kufur, ya, yang melakukan hal-hal yang sifatnya kufur yang dapat menjauhkan orang ataupun mengeluarkan seorang muslim dari agamanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma kafara Sulaiman, bukan Sulaiman yang kafir. Artinya bukan Sulaiman yang mengajarkan ilmu sihir, tapi diungkapkan dengan wa ma kafara Sulaiman. Walakinna syayatina kafaru, tapi setanlah yang telah kafir. Artinya yu'allimunan nasa sihr, karena dia telah mengajarkan manusia ilmu sihir. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala membantah, enggak Nabi Musa, enggak, bukan Nabi Sulaiman yang mengajarkan ilmu sihir yang dapat menjerumuskan seorang pada kekufuran, tapi setanlah yang telah kafir, yang telah mengajarkan sihir. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi pada dasarnya adalah sihir itu sebuah hal yang hakiki, ada hakikatnya nyata, yang dia itu menggunakan ataupun mempergunakan tenaga-tenaga setan, pembantu-pembantu syaitan. Tapi ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mencantumkan surat Al-Baqarah ayat 102. Ya. Beliau menyebutkan potongan ayat, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi itu sudah tahu, ya, sudah meyakini, sudah tahu, laman ishtarahu, barang siapa yang menukar kitab dengan sihir itu, malahu fil akhirati min khalaq, maka dia tidak akan mendapat bahagian, dia tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat nanti. Demikian ikhwah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, sebenarnya ayatnya sudah kita baca cukup panjang, ya, di mana ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, bukan Sulaiman yang telah kafir. Ya, bukan Sulaiman yang telah mengajarkan ilmu sihir. Walakinna syayatina kafaru, tapi syaitanlah yang telah kafir. Kenapa? Yu'allimunan nasa sihr. Mereka, yaitu setan-setan itu, mengajar umat manusia ilmu sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dan apa yang diturunkan terhadap dua malaikat, yaitu di daerah Babil, yang malaikat yang ada di daerah Babilonia, malaikat itu adalah Harut dan Marut. Kemudian wa ma yu'allimani min ahadin, mereka tidak mengajarkan siapapun, hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur, kami ini hanyalah ujian bagi kalian, jangan kalian itu kufur. Artinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kami, ya, yang kami itu bisa mengajarkan ilmu sihir. Tapi kalian harus ingat, ilmu sihir ini kalau dipelajari kufur. Gitu ikhwah. Ya. Sekarang kalian mau apa enggak? Kalau kalian pelajari ilmu sihir ini, kalian akan kafir. Demikian. Karena belajar ilmu sihir itu memang tertuntut melakukan hal-hal yang sifatnya kufur. Makanya mereka mengatakan wa ma yu'allimani min ahadin, tidaklah mereka itu mengajarkan siapapun hatta yaqula, sampai mereka berdua itu mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur, kami itu cobaan. Jadi tinggal kalian mau fala takfur, jangan kalian kufur. Nah, tinggalkan mau pilih yang mana. Kalau kalian mau sabar tidak belajar ilmu sihir, kalian selamat dari kekufuran. Tapi kalau kalian gak sabar, kalian mau belajar ilmu sihir juga, maka kalian jatuh pada kekufuran. Ikhwah perhatikan, belajar ilmu sihir saja sudah membuat seorang menjadi kafir, apalagi dilaksanakan, diimplementasikan tuh ilmu sihir. Demikian, dipraktekkan. Apalagi ada yang disihir. La haula wala quwwata illa billah.
ya dalam masalah ini tentu kekufurannya semakin jauh. Jadi belajar ilmu sihir itu aja bisa membuat seorang itu menjadi kufur, apalagi dipraktekkan. Apalagi sampai jatuh korban, sampai ada orang yang terkena sihir. Makanya hal ini sangat berbahaya. Itulah yang disebutkan malaikat, kami ini adalah cobaan bagi kalian. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Mereka itu belajar dari dua malaikat ini, ya, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih, yang bisa memisahkan antara suami dan istri, yang dapat memisahkan antara suami dan istri. Seperti yang sudah kita singgung di kajian lalu, bahwasanya hubungan hati yang sangat erat itu adalah hubungan hati antara suami dan istri. Yang tadinya dua orang asing, namun ketika diikat dalam sebuah ikatan akad pernikahan yang sah, dua hati yang tadinya berjauhan terpaut menjadi satu dan sangat kuat cintanya. Dan cinta seperti ini yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, sampai Rasulullah katakan, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfaddin." Apabila seorang hamba itu sudah menikah, berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Demikian ridho Allah Subhanahu wa taala dengan ini. Barang siapa yang sudah menikah, maka dia sudah mendapatkan faqad istakmala nisfaddin. Dia telah menyempurnakan setengah agama. Itu kalau satu kali menikah. Demikian. Kalau dua kali sempurna gitu ya. Nah, demikian. Imma sempurna, irma semakin berkurang. Tinggal bagaimana solusinya. Demikian ikhwah. Tinggal bagaimana pelaksanaannya. Tapi begitulah Allah istimewakan. Begitu eratnya ikatan pernikahan, berpadunya antara laki-laki dan perempuan yang tadinya tidak halal menjadi halal. Ya, mereka menikmati kehidupannya dengan cinta dan kasih sayang. Begitupun dengan sihir bisa dipisahkan. Bisa dipisahkan. Apalagi kalau pisah antara saudara dan saudara, antar saudara, antar teman, antara orang tua dan anak, itu lebih bisa lagi dipisahkan, dibuat saling membenci. Itu ikhwah. Ya, fa ta'allamuna ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Mereka mempelajari bagaimana caranya agar bisa memisahkan antara suami dan istri. Kemudian ikhwah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Tapi sesungguhnya ilmu sihir ini pun tidak akan membahayakan seseorang kecuali setelah izin Allah. Jadi bukan ilmu sihir itu hebat-hebat sekali. Kalau Allah tak mengizinkan, tetap tidak akan berpengaruh. Tapi kalau Allah mengizinkan, maka dia berpengaruh. Ini yang disebut ikhwah izin kauni dan izin syar'i. Itu ikhwah. Baik, apakah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan setan ataupun iblis untuk menyesatkan manusia? Allah izin enggak? Allah izin. Demikian ikhwah. Tapi apakah Allah suka? Ya tidak. Pengizinan Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh di alam ini itu untuk suatu hikmah. Walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak ridho. Demikian ikhwah, tidak ridho, tapi untuk suatu hikmah. Makanya ini disebut dengan iradatu kauni. Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis, Allah Subhanahu wa taala menyesatkan iblis menyesatkan umat manusia. Kemudian di sana ada orang-orang jahat, ada orang yang maling yang berhasil melakukan eksekusi malingnya. Ada para penjahat, ada orang-orang yang menyesatkan umat manusia. Itu semua berdasarkan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak disukai, kenapa Allah Subhanahu wa taala izinkan? Kenapa? Untuk satu hikmah. Saya berikan contoh ikhwah. Kalau anak antum terkena infeksi usus buntu, sudah dironsen dan dipastikan sakit perutnya dikarenakan usus buntu dan tidak
infeksi usus buntu dan tidak ada yang lain. Ini dipastikan. Berdasarkan analisa seorang dokter ahli radiologi misalnya. Kemudian saya katakan, iya betul ini Pak. Sini. Biar saya yang belah itu perutnya. Saya yang belah, biar saya yang cabut usus buntunya. Bapak dokter spesialis bedah? Enggak, saya LC, MA, MCK. Demikian. Mau antum berikan anak antum bahasa bedah? Hah? Mau enggak? Kalau antum mau, itu namanya antum tuh on. Karena bukan ahlinya. Coba yang ahli bedah, gimana? Antum bahkan mencari-cari, tolonglah ini Pak ahli bedah, dibedah perut anak saya, kan gitu kan? Kenapa dengan saya nggak mau, kan dia mau? Karena antum tahu itu satu hikmah. Sudahlah dia antum yang bawa anak antum ke dia, ke dokter ahli bedah. Kemudian setelah dia bedah perut anak antum, dijahitnya lagi, bayar lagi ke dia. Dengan saya bilang enggak, saya gratis, free. Itu pasti gak akan mau. Kenapa mau? Udah. Sudahlah dibelah perut anak kita, kemudian dibayar lagi dia. Kenapa? Untuk satu hikmah. Kenapa kita mau dibedah itu perut? Untuk satu hikmah. Demikian ikhwah. Yang terkadang hikmah tersebut kita tahu, terkadang tidak tahu. Makanya ikhwah, yang dikatakan kebaikan itu wal khairu kullu fi yadaik. Artinya semua kebaikan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apapun keputusan Allah Subhanahu wa taala itu baik. Walaupun dari sisi kita anggap tidak baik. Demikian. Apabila ada seorang hamba yang sakit, menurut dia baik apa enggak? Enggak baik. Tapi dari sisi Allah Subhanahu wa taala bisa sebuah kebaikan. Ya, bisa sebuah kebaikan. Allah ingin agar Allah hapuskan dosanya. Terkadang seorang hamba, bukan terkadang, berapa banyak seorang hamba itu, apalagi zaman sekarang yang namanya ibadah, untuk menyamakan ibadah seperti orang dahulu itu sangat seperti bagaikan jauh panggang dari api gitu lah kira-kira kalau mau menyamakannya. Terkadang kita baca sejarah bagaimana para salafus saleh dahulu beribadah, bagaimana cara mereka berbuat baik, seolah kita sedang membaca dongeng. Apa ada orang ini sekarang? Orang begitu. Padahal dia nyata, ada. Ya, gak sanggup kita beribadah dengan cara seperti mereka. Tapi terkadang Allah mengangkat derajat seorang dengan cara apa? Dikasih musibah, dikasih ujian demi ujian. Sehingga dalam sebuah hadis sebutkan sampai-sampai ada seorang yang karena ujian demi ujian dan ridho dia dengan ujian tersebut, dia berjalan di atas muka bumi ini tanpa ada dosa sama sekali. Dinaikkan bukan dikarenakan rajinnya ibadah, tapi dikarenakan dia bisa menerima ujian demi ujian itu. Demikian ikhwah rahimanallahu. Itu karena ada hikmahnya. Kenapa Allah ciptakan setan? Allah ciptakan iblis. Dari awal Allah ciptakan. Dia lagi lebih dahulu diciptakan dibanding Nabi Adam kan? Kenapa seperti itu? Apakah Allah nggak tahu dia nanti akan membuat masalah di muka bumi? Tahu sekali Allah. Tapi itu satu hikmah. Adanya iblis, adanya manusia, itu nanti akan ada yang namanya adanya iman, adanya kufur, dan terus akan terjadi pergolakan antara yang batil, yang hak dan yang batil, sehingga akhirnya adanya surga, adanya neraka. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Sehingga Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kita sekarang semua sedang diuji. Ente itu mau ibadah apa tidak? Demikian, dengan digoda oleh syaitan, hanyut enggak dengan godaan setan? Demikian ikhwah, dilalaikan oleh setan, hanyut enggak dengan kelalaian itu? Kalau dia tidak hanyut, berarti dia akan berhasil, ya, dan dia akan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemenang fauzun azim, dan dia akan ditempatkan Allah dalam surganya kelak. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi terkait dengan sihir tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad alimu, mereka itu orang Yahudi sudah tahu, lamanistarah, barang siapa menukar, ya, barang siapa yang menukar kitabullah dengan sihir itu, ya, menukar, membelinya malahu fil akhirati min khalaq, sungguh dia tidak akan mendapatkan bahagian sedikit pun nanti di hari akhirat. Dan salah satu ciri
Orang yang kufur adalah di akhirat dia tidak mendapat keuntungan sedikit pun. Ya, dia tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun. Oleh karena itu, ikhwah rahimallahu, Allah Subhanahu wa taala, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 117, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar", barang siapa yang menyembah pada Tuhan selain Allah, la burhana lahu bih, padahal tidak ada satu dalil pun baginya tentang itu, fa inna ma hisabu 'inda rabbih, sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya, innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Makanya orang yang tak beruntung nanti di akhirat, yang tidak dapat bahagian keuntungan sedikit pun di akhirat, itu adalah orang kafir. Ya, makanya Allah mengungkapkan dengan malahu fil akhirati min khalaq, sedikit pun di akhirat nanti dia tidak akan mendapatkan keuntungan sedikit pun. Itu menunjukkan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang kafir. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian ikhwah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang cukup panjang yang kita bacakan tadi, yaitu wala bi'sa ma syaru bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Sungguh telah jahatlah perbuatan mereka yang telah menjual diri mereka dengan sihir. Law kanu ya'lamun, itu kalau mereka memahami. Ya. Apalagi pada zaman Nabi Musa, ikhwah, tukang sihir itu, mereka itu punya kedudukan khusus di Firaun. Ya. Kedudukan khusus. Semakin kuat sihirnya, semakin hebat sihirnya, maka posisi dia akan lebih dekat dengan Firaun. Itu dia. Antum tahulah kalau orang itu dekat dengan penguasa, apa yang mereka dapati? Semakin kuat akidah gitu. Semakin banyak ibadah. Enggak itu. Seorang kalau sudah dekat dengan penguasa, maka yang dijanjikan itu adalah dunia. Makanya Allah mengatakan, man ata babas sultan uftutina. Barang siapa yang mendekati pintu penguasa, uftutina, dia akan terfitnah. Dia akan terfitnah. Demikian. Berapa banyak orang-orang soleh ketika dia mulai masuk bergabung ke pintu penguasa, akhirnya dia ikut hanyut dengan kondisi si penguasa tersebut. Karena memang ikhwah, di situ banyak harta, di situ banyak kegemerlapan. Demikian. Orang akan menghormati dia. Penampilan, tingkat sosialnya juga semakin meningkat karena dengan kendaraan yang mengkilat, rumah yang bertingkat, istrinya pun kadang 4 dan seterusnya. Ya, akan dilihat, orang akan melihat dia. Tidak orang-orang yang rakyat biasa. Orang tidak melihat dia, bahkan tidak melirik dengan sebelah mata. Ikhwah azallahu, itulah dia. Makanya janji-janji itu begitu. Termasuklah pada pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Makanya ikhwah, kalau kita lihat kisah Nabi Musa alaihissalam, ya, ketika Nabi Musa alaihissalam memberikan mukjizat yang menunjukkan mukjizat. Nabi Musa melempar tongkatnya, faidah ya thu'madum mubin, berubah menjadi anaconda. Ularnya sangat besar. Kemudian dia letakkan tangannya ke kantungnya, begitu dikeluarkan, mengeluarkan cahaya yang luar biasa. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, karena pada saat itu yang bisa melakukan itu hanya tukang sihir. Makanya Fir'aun mengatakan, in hadzani lasahirani yuridani ayyukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yadhhaba bitariqatikumul muthla. Kata Fir'aun, sesungguhnya 2 orang ini, ya, adalah tukang sihir, ingin mengeluarkan kalian dari tempat kalian bisihrihima,
dengan kekuatan sihir mereka. Wa yadhhaba bi tariqatikumul musla, dan dia melakukan dengan cara yang kalian lakukan. Kalian ini maksud adalah tukang sihir. Jadi dua orang ini, ya, ini tukang sihir. Demikian ikhwah. Fir'aun tidak bisa membedakan mana sihir, mana enggak sihir. Tapi tukang sihir bisa membedakan mana yang sihir dan mana yang tidak sihir. Demikian ikhwah. Ya, kita kalau tidak berada di satu bidang, kita enggak bisa membedakan, ikhwah. Mungkin saya pernah ceritakan dulu tahun berapa ya? Tahun 80-an lah. Tahun 80-an ada dua orang teman kita tamatan purba. Tamatan purba. Masih ada orangnya di Bagan Batu. Waktu itu dua orang tamatan purba ini tamatan pesantren, ya. Mereka ngomong sepertinya bahasa Arab. Anak-anak pesantren ini kan ada Arab-Arabnya gitu kan, ikhwah. Arab-Arabnya tapi campurkan bahasa Mandailing. Iya. Waktu itu saya mengira, Masya Allah, lancar Arabnya, hebat. Ada ana, anta gitu kan, nanti yakul tapi campurkan Mandailing gitu. Demikian. Seperti kalau orang Jaksel sekarang campur-campur bahasa dengan bahasa Inggris, ya kan? Saya, Masya Allah, ini jago bahasa Arabnya. Karena waktu itu belum bisa bahasa Arab. Ternyata setelah bisa bahasa Arab, dengar lagi campur-campur Mandailing rupanya. Demikian. Rupanya campur-campur Mandailing. Demikian ikhwah. Demikian juga itu orang-orang di Arab Saudi, orang Indonesia yang berbahasa bahasa Arab. Itu kacau bahasa Arabnya. Tapi orang yang nggak tahu bahasa Arab, hebat kali bapak ini bahasa Arabnya. Padahal bahasa Arabnya kacau. Demikian ikhwah. Jadi yang bisa tahu itu adalah bisa menilai ini baik dan buruk adalah orang yang mendalami itu. Yang tahu seorang itu bisa bahasa Inggris dan atau tidak bisa bahasa Inggris siapa? Yang bisa bahasa Inggris. Demikian. Yang nggak bisa bahasa Inggris, ya mungkin dicampur-campurnya bahasa Minang, dikiranya juga bahasa Inggris. Demikian ikhwah. Itulah dia. Demikian juga halnya dengan tukang sihir ini. Jadi Fir'aun mengatakan ini sihir. Makanya diadunya Nabi Musa dengan tukang-tukang sihirnya. Ya. Diadunya Nabi Musa dengan tukang-tukang sihirnya, kemudian diduel lah antara Nabi Musa ya dengan tukang sihir. Kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Apa kata mereka saat duel itu? Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Musa, begini. Kamu yang melempar sihirmu duluan atau kami? Nah, karena kan Nabi Musa kan terkenal tuh, udah dikenal oleh Fir'aun bahwasanya lempar tongkat jadi ular. Itu. Mereka juga bisa lempar tali jadi ular. Hanya bedanya ular kecil-kecil, mungkin ular lidi itu kali ya, ular. Demikian ikhwah, ular kecil. Hayyah itu ular kecil. Akhirnya ikhwah, apa kata Nabi Musa? Qala bal alqu. Kalian yang lempar duluan. Fa idza hibaluhum ma'isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Ternyata tali-tali mereka, tongkat-tongkat yang mereka lemparkan, yukhayyalu ilaihi, dikhayalkan kepada dia, annaha tas'a. Bisihrihim, dengan sihir mereka, annaha tas'a, dia bergerak seperti ular jadinya ikhwah. Jadi disihirlah mata Nabi Musa alaihissalam. Jadi seolah tongkat dan tali tersebut ya berubah menjadi ular yang bisa melata. Kemudian ikhwah, saking hebatnya tukang sihir ini, ya, cek satu, saking dia harus pelan rupanya. Saking hebatnya tukang sihir ini, nggak sanggup dia tinggi-tinggi. Saking hebatnya tukang sihir ini, ikhwah, fa'aujasa fi nafsi khifatan Musa. Nabi Musa pun takut. Bayangkan melihat sihir. Padahal Nabi Musa punya tongkat ini, ya. Nabi Musa itu mati ketakutan. Ketakutan Nabi Musa melihat ini ngeri sekali nih. Bayangkan ular yang begitu banyak. Karena lawannya bukan satu sihir, bukan satu tukang sihir. Serombongan tukang sihir yang semuanya melemparkan tali, semua berubah menjadi ular. Nabi Musa sendiri main keroyok mereka. Demikian ikhwah. Nabi Musa pun takut. Demikian ya. Nabi Musa manusia, bukan nggak ada takutnya. Dia lari dari kerjaan Fir'aun kan karena takut. Demikian. Makanya ikhwah, kita dalam menegakkan yang benar juga harus pertimbangan, jangan bonek.
Ya, jangan bonek, jangan bocah nekat tanpa perhitungan. Udah, antam saja. Kenapa rupanya? Memang dia punya kan gitu. Bubarkan pengajian. Kita bubarkan kepala mereka. Gitu. Demikian. Tentu kan punya perhitungan. Demikian ikhwah. Nabi Musa juga takut. Berarti dia manusia bukan malaikat. Di saat itu dia melihat pemandangan yang mengerikan. Nabi Musa takut. Allah katakan fa'aujasa fi nafsi khifah. Nabi Musa takut. Demikian. Dan di situ Allah nggak tegur. Musa, kamu hanya boleh takut kepadaku, nggak boleh takut pada ular. Gitu. Itu tandanya ikhwah, takut dengan ular itu boleh nggak? Ya boleh. Antum jangan. Kita hanya takut kepada Allah. Ada ular apa namanya? Ular kobra. Nggak takut pada Allah. Cobalah. Aku nggak takut dengan ular kobra. Patok matilah ikhwah. Demikian. Itu salah penempatan takut. Ya, manusia itu Allah Subhanahu wa taala berikan rasa takut, ikhwah, itu juga untuk menjaga dirinya. Ya, kita kalau mendapat lawan, lagi naik sepeda misalnya, di stop orang, tinggi besar, mana sepedamu katanya, kita kan langsung scan dia kan, bahaya ini, gitu. Kemudian kita bandingkan dengan kekuatan kita. Waduh, ini tekuknya kita selesai nih. Maka muncullah hasil daripada scan itu. Apa itu? Lari, kan gitu. Ya, makanya larilah, ikhwah. Itu hasil scan-nya, ya. Itu hasil scan-nya. Disitulah pentingnya adanya rasa takut. Coba kalau seandainya nggak ada orang rasa takut, ya, dia naik pohon tinggi-tinggi. Mungkin jalan di pinggir tembok, karena dia nggak takut. Yang itu bisa membahayakan dirinya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi lantas qulna la takhaf, sampai Allah katakan, Musa ente jangan takut. Nah, begitu. La takhaf innaka antal a'la, ente itu menang, jangan takut. Barulah Nabi Musa bisa tahu, oh menang kita ini. Tadinya dia nggak tahu kalau dia menang. Bayangkan satu lawan puluhan. Innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Musa lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Itu dia. Tongkat tangan kanan. Jadi dari sini juga bisa diartikan kalau antum pakai tongkat, peganglah dengan tangan kanan. Itu dia. Jangan dipegang pakai gigi. Pakai tangan kanan, bukan dengan tangan kiri juga. Talqaf ma sana'u, maka tongkat-tongkat itu akan menelan apa yang mereka buat. Innama sana'u kaidu sahir, sesungguhnya yang mereka buat itu hanyalah sihir. Wala yuflihus sahiru haitsu ata, dan sesungguhnya tukang sihir tidak akan pernah menang dari manapun dia datang. Kalimat wala yuflihus sahiru haitsu ata, kalimat inilah yang jadikan para ulama sebagai dalil bahwasanya ketika Allah katakan tidak akan pernah menang dunia dan akhirat, haitsu ata, dari manapun sihir itu dia datangi. Demikian ikhwah. Di akhirat la yuflihu, ya, la yuflihu. Kalau ayat tadi kan disebutkan dengan kalimat yaitu wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat mereka tidak akan mendapatkan bahagian sedikit pun. Di dalam ayat ini dikatakan la yuflihu, tidak akan pernah mereka beruntung. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Artinya ikhwah, tukang sihir itu juga di dunia enggak pernah akan beruntung. Enggak pernah beruntung. Demikian juga apalagi nanti di akhirat. Akhirnya ikhwah, setelah Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan dimakanlah semua sihir-sihir mereka, taulah tukang sihir ini bahwasanya ini bukan sihir. Kan Nabi Musa sudah memperlihatkan inilah dia. Taulah mereka bahwasanya ini bukan sihir. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, faulqiyas saharatu sujjada. Akhirnya semua tukang sihir sujud karena mereka tahu ini bukan ilmu sihir. Ini adalah mukjizat yang tak dibawa kecuali hanyalah seorang nabi dan rasul. Makanya langsung mereka sujud.
Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Kemudian apa tanggapan Fir'aun? Fir'aun ini ikhwah, dia seorang yang pintar. Dia pintar memutarbalikkan data. Dia pintar membolak-balikkan yang batil seolah terlihat menjadi yang benar. Dia ini memang konconya iblis memang. Konconya iblis memang ini, si Firaun ini. Ya. Kan salah satu kepandaian iblis ini kan menghiasi yang salah itu menjadi benar. Menghiasi sesuatu yang buruk menjadi seolah-olah baik. Ini si iblis ini. Demikian ikhwah. Itu kepandaian dia. Nah, si Firaun punya kepandaian yang sama. Ya. Ikhwah, ini duel antara Nabi Musa dengan tukang sihir. Ini bukan di tempat tertutup. Di tempat terbuka, dilihat oleh masyarakat ramai, ditonton oleh khayalak ramai. Ketika melihat tukang-tukang sihir ini sujud, kan takut si Firaun ini, jangan-jangan banyak ngikut. Demikian, takut Firaun. Maka apa katanya? Qala amantum lahu qabla an, kata mereka, faulqiya sahratu sujada, maka tukang sihir pun akhirnya sujud. Qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Mereka katakan, aku beriman dengan Tuhannya Harun dan Musa. Berkata Firaun untuk menjaga posisi dia, kewibawaan dia di hadapan orang ramai. Kan dia udah kalah ini ceritanya nih, ya. Tukang-tukang sihir yang dia andalkan untuk bisa mempermalukan Nabi Musa di depan khayal ramai, ingin dikalahkan. Dia sudah dikalahkan, dia ingin jaga muka. Apa katanya? Qala amantum lahu qabla an adzan lakum. Kalian beriman padahal aku belum izinkan. Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Aku tahu sebenarnya Musa ini kan guru kalian. Nah, itu dia. Ya. Ini kan sebenarnya sudah ada konspirasi kan di antara kalian kan membuat aku malu. Tahu kali aku itu. Itu kata si Firaun. Pinternya Firaun ngomong, akhirnya oh ya betul juga. Jangan-jangan antara Musa dengan tukang sihir ini sebenarnya antara guru dan murid sebenarnya ini, tapi mereka pura-pura duel, kemudian pura-pura kalah, kemudian begitu ikhwan. Itulah kan pintar Firaun ini, ya. Akhirnya menjadi syubhat di kalangan orang-orang yang melihat, oh iya betul juga Firaun. Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Musa itu adalah ketua kalian, guru besar kalian yang telah mengajarkan kalian sihir. Ini kan ucapan dusta dari Firaun demi untuk menjaga wibawa dia di hadapan masyarakatnya karena dia sudah kalah. Ya, kalah. Pasukan tukang sihir sudah kalah, bahkan kalah telak. Bukan hanya kalah tapi langsung beriman kepada Nabi Musa. Demikian ikhwah. Makanya kalau sekarang kan ada orang main-main politik, ada orang yang dia menzolimi seolah terzolimi. Ah gitu, playing victim. Itu dia. Ya, jadi bisa saja misalnya ketika dia yang berbuat, dia ngelapor gitu kan. Dia yang membuat kajian, dia ngelapor ke polisi misalnya. Itu playing victim. Iblis memang pintar. Demikian ikhwah, ya. Jadi itu gaya-gaya mereka, ya, gaya-gaya pengikut-pengikut iblis. Demikian ikhwah. Kemudian karena dia sudah merasa kalah dan dia nggak mau kehilangan muka, apa kata si Firaun? La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Aku akan potong tangan dan kaki kalian silang. Jadi kalau tangan kanan dipotong berarti kaki kiri dipotong, gitu. Silang. Kemudian wala usallibannakum fi juzu'in nakhl, dan akan aku salib kalian di pohon korma. Karena waktu itu memang nggak ada cerita pohon jati, nggak ada. Di sana itu banyak pohon korma. Kenapa nggak pohon rambutan ya gitu ya? Nggak ada pula pohon rambutan atau pohon apa? Pohon nibung itu nggak ada. Yang terkenal pohon kurma, yang tinggi-tinggi pohon kurma. Pohon kelapa juga mungkin nggak dikenal pada waktu itu. Kemudian wala ta'lamunna ayyuna asyaddu 'adzaba wa baqa, supaya kalian tahu siapa yang paling dahsyat siksaannya. Ini cara Firaun ngemop tukang sihir supaya nggak jadi beriman. Itu dia mop.
nggak bisa cara halus, cara kasar ancamannya. Tapi ternyata juga nggak berhasil. Apa kata mereka? Qalu lan nu'thiraka 'ala ma ja'ana minal bayyinat walladzi fatarana. Ya Firaun, kami tidak akan lagi mendahulukan kamu dibandingkan apa yang telah datang kepada kami. Demikian. Yang datang kepada kami ini jelas data penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Faqdi ma anta qadin. Terserah kamu mau buat apa. Udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi Firaun. Jadi Firaun ingin agar orang yang beriman, tukang sihir yang beriman kepada Nabi Musa agar kembali beriman kepada dirinya dengan cara ancaman. Makanya ikhwah, pengikut iblis itu begitu. Ketika dia nggak bisa menolak data, tidak bisa dia beradu dalil, tidak bisa dia beradu hujah, maka main apa? Main kasar. Firaun ikhwah. Firaun gitu mainnya. Demikian ikhwah. Jadi di dalam Islam kan ikhwah tetap mendahulukan hujah. Ya, tetap mendahulukan hujah. Makanya kalau antum berhadapan dengan istri yang dianggap sebagai istri yang durhaka, kan tidak main keras. Siapa suruh main keras? Karena pada dasarnya dalam Islam itu adalah apa ya? Itu dakwah dan ikna itu artinya bagaimana agar dia bisa menerima. Itu dia. Makanya untuk menghadapi istri yang durhaka, Allah katakan fa'idhuhunna, nasihati dia dengan baik. Nasihati. Wahjuruhunna fil madaji. Kalau enggak juga ya sudah berarti pisah ranjang. Baru kemudian wadribuhunna, pukul dia. Jadi hukuman fisik itu terakhir. Tetap diawali dengan yang namanya data, diawali dengan namanya penjelasan, diawali dengan dakwah. Itu ikhwah. Makanya kita lihat pada zaman Rasulullah SAW, apa ada Rasul langsung memerangi? Enggak ikhwah. Enggak ada memerangi langsung. Pertama itu didakwahi. Demikian. Jadi kalau ada orang yang langsung main keras, itu karena caranya cara Firaun. Demikian ikhwah. Firaun ketika dia nggak sanggup lagi mengalahkan si tukang sihir ini, mengalahkan Nabi Musa dengan data-data dia, dengan kekuatan dia, maka dia pun akhirnya main kasar, main fisik. Itu ikhwah. Dan ini semua kegiatan orang-orang yang memang penuntunnya adalah syaitan. Makanya orang-orang Quraisy pada waktu itu, pada zaman di awal Islam, mereka main fisik. Sebenarnya mereka sudah berusaha ya supaya jangan gini segala macam. Tapi yang ikhwah, makanya mengajak orang untuk supaya bisa memahami itu butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran. Maksa orang lebih mudah. Misalnya kita punya anak misalnya, kita katakan, nak kamu jam sekian datang, jam sekian harus ini, jam sekian harus ini, demikian. Kan ini perlu kesabaran ikhwah. Ketika dia melanggar kita ingatkan, melanggar lagi kita ingatkan, itu butuh kesabaran. Demikian. Walaupun kita bisa kan main pukul, demikian. Misalnya nih, dia punya istri, dia katakan, Dek, keluar rumah jangan tutup aurat. Tutup aurat. Ketika sudah dibegitukan, ketemu dia di luar, istri nggak pakai jilbab, kan ini meletup aja selesai kan? Ya kan? Kan sudah kubilang, kan begitu enaknya. Tapi apakah dia bisa menerima perlakuan seperti itu? Kan tidak. Kita yang terpenting itu bagaimana caranya mendapat orang itu bisa menerima hidayah itu. Karena target kita adalah li ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humrin na'am. Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada orang, memberi hidayah kepada seseorang melalui dirimu itu lebih baik ketimbang unta merah. Demikian ikhwah. Jadi kita bukan hanya sekedar ngajak, ya udah mau tidak mau itu urusanmu, enggak begitu sebenarnya. Ya. Kita harus gimana ya caranya agar yang apa yang kita sampaikan itu bisa diterima. Demikian. Karena kalau bisa dia terima satu kebaikan dari kita, yang untung pertama adalah kita. Karena setiap kebaikan yang dia lakukan, ya,
yang kita yang ngajarkan, maka mengalir terus sampai kita mati. Selama dia masih melakukannya, maka mengalir. Dia ajarkan kebaikan kita yang kita ajarkan kepada dia, diajarkan kepada orang lain, maka kita dapat lagi kebaikan itu. Demikian. Jadi bukan sekedar dakwah, ini bukan sekedar nih ya, ini syirik ini bid'ah dah ya, dah aku sampaikan. Terserah kalian mau masuk neraka atau surga, terserah kalian. Gak begitu ceritanya. Ya, gimana caranya agar gimana ya caranya? Maka ada bujuk. Rasulullah kan begitu. Ketika perang Hunain, ikhwah, itu kan banyak sekali. Banyak sekali harta rampasan. Unta sekian ratus ekor, kambing sekian ribu ekor. Abu Sufyan pada waktu itu baru masuk Islam. Kan pada waktu penaklukan kota Mekah, masuk Islam Abu Sufyan. Kemudian dia ikut perang Hunain. Perang Hunain itu kan setelah penaklukan kota Mekah. Abu Sufyan ketika melihat nengok-nengok unta, banyak kali unta. Rasulullah tahu Abu Sufyan itu pengen dapat unta yang banyak itu. Kata Rasulullah, ente mau itu unta? Mau Rasulullah, ambil semua, ambil. Gitu, ambil semua. Makanya ikhwah, ada orang yang ketika dia dapat hadiah dari Rasulullah banyak, dia pulang ke kaumnya, ke kampungnya. Hei kaumku, masuk Islam kalian. Sesungguhnya Muhammad kalau ngasih nggak takut fakir. Artinya kalau dia ngasih nggak pakai mikir-mikir, kasih semua. Abu Sufyan mau yang itu, yang unta selembah itu mau ambil. Nggak penting bagi beliau. Kenapa? Karena untuk menjinakkan hatinya. Demikian ikhwah. Jadi kalau dakwah itu perlulah pakai dikit modal gitu, modal ngajak ngopi, ayo kita ngopi sebentar, gitu ikhwah. Kalau ada modalnya, kalau enggak doalah, ya Allah masukkan hidayah ke hati dia, gitulah. Ya mau di mana lagi kan? Demikian. Jadi perlu modal ikhwah. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi di sini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, itulah Allah mengatakan juga dalam surat Yunus ayat 77, wala yuflihus sahiru haitsu ata. Ya, bahwasanya ahli sihir tidak pernah mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Tapi karena tukang sihirnya si Fir'aun ini beriman, maka dia tentunya sudah mendapatkan sebuah keuntungan. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi ketika tidak wala yuflihus sahiru haitsu ata, bahwasanya tukang sihir itu tidak akan beruntung dari mana saja dia datang. Ini menunjukkan bahwasanya dia tidak mendapatkan keberuntungan, ya, keberuntungan dari apa yang mereka lakukan dunia dan akhirat. Dan itu menunjukkan bahwasanya adalah perbuatan kufur, ya, perbuatan kufur. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dalam surat Qasas ayat 82 Allah mengatakan wai ka'annahu la yuflihul kafirun. Aduhai benarlah tidak beruntung orang-orang yang kafir. Tidak beruntung. Ini ikhwah, ucapan ini ditujukan kepada Qarun. Qarun itu kalau keluar dari rumahnya dia pakai baju bagus, kendaraan bagus. Tentu kan orang banyak kepinginlah seperti dia, gitu kan. Orang-orang yang beriman mengatakan tidak perlu seperti itu. Udah, tapi kan orang kepingin seperti Qarun. Ketika Qarun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi, fa khasafna bihi wa bidahil ard. Kami tenggelamkan dia dan seluruh rumah-rumahnya, harta bendanya ke dalam bumi, barulah yang tadinya kepingin seperti Qarun, ini ucapannya, aduhai benarlah, wa ka'annahu la yuflihul kafirun, wahai memang betul lah takkan pernah beruntung orang-orang kafir. Qarun ini sudah diajak oleh Nabi Musa supaya beriman kepada Allah. Tapi Nabi Musa sudah ingatkan, Run, ini yang kekayaan yang kamu dapat ini anugerah Allah. Berimanlah kepada Allah sebagai tanda syukur. Kata si Qarun, qala innama utituhu ala ilmin indi. Loh, ini aku dapati karena kehebatan ilmuku. Demikian ikhwah. Makanya akhirnya dia nggak mau beriman kepada Allah. Allah tenggelamkan dia yang tadinya punya cita-cita, punya keinginan, berharap seperti si Qarun. Setelah Allah tenggelamkan si Qarun, wai ka'annahu la yuflihul kafirun, wahai benarlah tidak akan pernah berhasil beruntung orang-orang yang kafir. Demikian ikhwah azallahu wa iyyakum. Jadi dari kata-kata ini jelaslah bahwasanya sihir itu adalah kekufuran. Dalam Islam sihir itu kekufuran. Mereka yang belajar sihir
Ya, yang belajar sihir itu saja sudah kekufuran. Ikhwah, kalau belajar sihir kufur, yang mengajarkan sihir lebih kufur lagi. Yang melaksanakan sihirnya, mempraktikkan sihirnya lebih kufur lagi. Terus malaikat itu gimana? Kan dia mengajarkan. Demikian ikhwah. Ada dua versi dalam masalah ini. Ada yang menyebutkan bahwasanya malaikat ini tadinya malaikat, tapi ternyata terakhir mereka jadi kufur. Yang kedua, versi yang kedua yaitu mereka katakan, ini fitnah, kami ini fitnah. Jadi Allah ini, kami fitnah. Kami itu ujian bagi kalian. Jadi mereka bukan yang kafir. Namun orang-orang yang mengajarkan selain mereka berdua ini, yang mengajarkan ilmu sihir, maka mereka itu adalah jatuh pada kekafiran, dan yang belajar ilmu sihir juga jatuh pada kekafiran. Itulah bahayanya tukang sihir. Berikutnya nanti akan ada dalil apa hukuman orang kafir, orang yang sihir, tukang sihir. Ya, hukuman tukang sihir adalah penggal kepala. Tidak ada yang lain. Demikian. Dia akan kita sebutkan beberapa contoh dalil bagaimana para khalifah pada waktu itu menyuruh mengeksekusi mati semua tukang sihir. Demikian ikhwah. Baik, itu saja, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Ada yang mau bertanya silakan, atau di 0813 600 661. Silakan di 0813 600 661. Baik, ada yang masuk sudah. Ada yang langsung? Ya. Ya. Siapa itu? Ya. Begini ikhwah, mereka-mereka yang sudah mengajarkan sebuah kekufuran, kebid'ahan, kejahatan, misalnya dia mengajarkan muridnya gimana cara curi ayam yang sukses, misalnya, ya, dan sukses muridnya, berkali-kali hilang ayam kampung orang. Dia mengamati ayam di kampung itu, dia pengamat ayam. Kalau masih anak kecil ayamnya belum apa-apa. Tapi kalau sudah mulai remaja, nggak tahu siapa yang cepat, yang punya ayam apa dia. Makanya kalau ayam-ayam yang sudah mulai gadis-gadis hilang tuh biasanya. Ada yang sambil naik sepeda motor itu tanpa jejak sama sekali. Bagaikan kena sihir. Itu dia, sukses. Tapi ternyata dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Kalau itu sebuah pemikiran, kalau itu perbuatan ilmu yang sesat yang dia ajarkan kepada seseorang, dia datangi orang tersebut dan dia dakwahi sebagaimana dia dulu mengajarkannya pada orang-orang tersebut. Kalau dia sudah katakan, dia ajarkan, dia dakwahi, nggak bisa juga, maka dia berlepas diri dari orang tersebut. Demikian ikhwah. Ya, jadi nggak bisa diam-diam aja, nggak bisa diam-diam aja. Dia mengajarkan orang tersebut bagaimana cara maling ayam. Dia harus berupaya bagaimana caranya agar orang ini tidak maling ayam lagi. Jadi maling kambing gitu. Enggak, maksudnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayam-ayam yang pernah dia curi dipulangkan semua. Ya Ustaz, udah banyak kali. Berapa ekor gitu. Ya, dia itu resiko. Ya, resiko pulangkan. Demikian. Tapi duit nggak cukup. Antumlah bantu, karena antum gurunya yang ngajarkan dia ayam, maling ayam. Demikian, ajarkan. Dia bantu untuk memulangkan semua apa yang pernah dia curi. Itu risiko ikhwah. Kalau berupa pemikiran yang dia sebarkan dari mungkin berupa dakwah, berupa buku, dia harus umumkan akan kesesatan yang pernah dia yakini. Demikian ikhwah. Dia sudah mengajarkan tahzir kepada kaum muslimin. Dia harus taubat di hadapan kaum muslimin. Bahwasanya dahulu saya berpemikiran salah dalam metode dakwah. Demikian. Minta maaf kepada orang-orang yang sudah dia tahzir. Gak bisa diam-diam gitu aja tiba-tiba jadi friend gitu. Enak aja friend. Gak bisa. Dia harus selesaikan dulu urusannya dengan orang-orang yang sudah dia rusak nama baiknya. Demikian ikhwah. Jadi gak bisa diam-diam gitu aja. Dia harus minta maaf, dia harus umumkan akan pemikiran sesat yang pernah dia sebarkan.
Makanya Abul Hasan Al-Asy'ari yang akidah Asy'ariyah dinisbatkan kepada beliau, dalam kitab Al-Ibanah beliau menjelaskan, di atas mimbar beliau buka bajunya. Sesungguhnya aku telah membuka pemikiran sesatku sebagaimana aku telah melepaskan pakaianku ini dari diriku. Terang-terangan di hadapan kaum muslimin yang lain. Hanya kalau kita lihat, bagi yang sampai sekarang mengusung mazhab akidah Asy'ari, mengatakan nggak ada itu, nggak sahih itu buku Al-Ibanah itu. Ini orang Saudi yang buat gitu. Padahal itu sahih, itu penisbatan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari yang telah taubat dari pemikiran dia, dari akidah dia Al-Asy'ariyah. Demikian ikhwah. Jadi dia harus umumkan. Demikian, tergantung dia apa yang telah dia ajarkan. Kalau dia diam saja, maka dosa jariah mengalir terus pada dia. Demikian ikhwah, itulah dia. Allahu a'lam bishawab. Ada yang mau nanya? Langsung? Ya, silakan Pak. Ya. Jarak jauh. Oh. Ya. Pasti sembuh. Begini ikhwah, dalam pengobatan itu ada dua. Ada yang bisa dibuktikan dari sisi medis. Saya juga bisa sebenarnya. Yang sakit di Jakarta, sakit puyeng, dari jauh. Halo, minum obat Panadol, dari jauh nih. Bisa, ya, insya Allah sembuh. Kenapa? Bisa dibuktikan dengan cara medis. Kenapa? Bukan sayanya, tapi perintahnya, kan gitu. Kita kan kadang-kadang ada haludok itu, haludok. Itu kan tidak jauh. Hanya dia memerintahkan kita melakukan sesuatu yang memang bisa dibuktikan secara medis. Orang dia suruh kita makan ini segala macam. Itu dia. Yang kedua ikhwah, yang tidak bisa dibuktikan secara medis, dan ini butuh dalil kebolehannya. Seperti apa? Ruqyah. Udah. Kalau ruqyah ikhwah rahimahullakum, kalau dia berbentuk doa, boleh silahkan. Ya. Boleh silahkan. Tapi kalau dia bentuk mantra-mantra, ya, maka itu diharamkan. Innamar ruqa wat tamaima wat tiwala syirkun. Mantra-mantra, kemudian jimat-jimat dan pelet-pelet itu syirik. Demikian ikhwah. Walaupun dia katakan disembuhkan, ya Allah sembuhkanlah fulan ya Allah dari sakit gigi ya Allah, tawalana saya patahkan takana, misalnya begitu kan. Dia punya mantranya. Ikhwah, itu syirik. Makanya umumnya mantra-mantra itu adalah ucapan-ucapan yang enggak jelas. Seperti alakazam, apa lagi? Abrakadabra, apa lagi? Bim salabim, apa artinya? Demikian. Mungkin hong wali heng hong hong, mungkin kita nggak tahu lah. Tinggal kesepakatan aja. Seperti ini passwordnya. Apa passwordnya kata jin kan? Heng wali hong. Dah dia bergerak lah itu. Tinggal dia passwordnya apa. Demikian ikhwah. Azinallahu wa iyyakum. Jadi kalau dia berupa doa dan dia memang betul nampak minta pada Allah. Walaupun video call misalnya, nggak apa-apa, ya. Tapi nggak perlu juga begini-begini Pak. Kenapa harus begini-begini? Misalnya pakai video call gitu, ya Allah sembuhkan, ya Allah sembuhkan. Begitu kan? Ya, itu nggak perlu seperti itu. Jadi kalau doa minta pada Allah begini, bukan begini-begini. Seolah-olah dia sedang menyalurkan ilmunya. Demikian. Itu sabuh dengan tukang sihir, nggak boleh. Kalau dia kata ya Allah bukan begini, ya Allah kok gini-gini? Tentu keliru. Kalau ya Allah itu gimana? Begini. Ya Allah, kan minta pada Allah kan? Kenapa ya Allah gini-gini? Demikian ikhwah. Terus kemudian memegang tempat yang sakit. Boleh, Rasulullah juga pernah memegang tempat yang sakit.
Yang dulu kan pernah kita pelajari terkait dengan masalah ruqyah kan. Rasulullah SAW diantaranya ada bacaannya itu kita lupa di jilid yang pertama, ludah kemudian diletakkan di tanah, ingat ya? Kemudian diletakkan di tempatnya sakit, itu ada bacaannya. Hanya memang kita kan bukan praktik apa namanya praktisi, mengikat itu diantaranya. Tetapi harus berdalil, itu dia berdalil. Jadi kalau dia pegang gini kemudian dia doakan, boleh, silakan Pak. Dan itu nggak sihir, asalkan dia tidak menggunakan ucapan-ucapan yang aneh. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Apakah hukumnya jual beli kendaraan bodong? Bodong itu apa? Paruh dua. Tak bersurat. Tak bersurat itu karena apa? Hilang suratnya atau karena hasil maling? Makanya kita nggak bisa katakan bodong itu, kan ada dua, ima suratnya hilang atau memang hasil curian. Kalau dia hasil curian jelas nggak boleh. Tapi kalau ini Pak, ini PPKB-nya hilang, atau disekolahkan, sekolah dia, ini PPKB-nya disekolahkan, demikian. Itu bodong juga namanya, juga terus bodong. Yang disekolahkan itu, nggak bodong. Berarti apa definisi bodong ini? Nggak ada STNK, nggak ada BPKB, hilang semua. Bodong nggak ini? Berarti ada dua. Yang bodong ini bodong haram atau bodong halal? Itu dia. Kalau bodongnya bodong haram, artinya hasil curian, ya nggak boleh lah kita beli. Kalau bodongnya memang dikarenakan hilang, mungkin kebakaran atau hanyut atau segala macam, ketinggalan di mana, nggak tahu di mana, kemudian dia malas mengurusnya, karena kalau ngurusnya uangnya lebih banyak dibandingkan harga sepeda motornya, kan bisa begitu, ya. Akhirnya dia jual, maka tidak apa-apa. Yang bodong haram ini yang nggak dibolehkan. Demikian ikhwan. Biasanya lebih murah ya. Kalau Vario berapa bodong harganya sekarang pasaran? Ran, berapa harganya Ran? Berapa harganya? Saya kira 4 juta dapat kan Vario yang 150 cc? Dapat? Untung gak ada yang jawab. Kalau jawab demikian ikhwah ya. Baik, kemudian ikhwah lanjutnya, apakah ada hukum syar'i yang membahas tentang bahasan di video ini? Mana videonya? Waduh, tengok video lagi. Ustaz, saat sekarang kan masih ada sihir. Kenapa Allah tidak menghilangkan ilmu sihir itu di permukaan bumi? Karena sihir itu sangat meresahkan orang, Ustaz, yang kena sihir tersebut. Sekalian aja, kenapa dimatikan iblis-iblis itu? Kenapa kau tukang sihirnya? Sekalian iblisnya langsung dimatikan. Gitu kan. Itulah yang kita katakan tadi, apa namanya? Ada hikmah di balik itu. Cobaan kita, cobaan orang, sebagai cobaan orang baik-baik. Kalau dia berhasil, Allah akan berikan pahala yang luar biasa. Demikian ikhwah. Kan Allah katakan, walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami mau, kami berikan hidayah semua. Apa susahnya bagi Allah? Kalau kami mau, kami beri hidayah semua. Semua orang baik. Demikian. Tapi kalau semua orang baik nanti gimana? Ustadz gak ada lagi. Baik semua? Apalagi gak ada? Polisi gak ada. Banyak nganggur lah ya. Banyak nganggur itu. Demikian. Masya Allah itu. Yang gak ada lagi neraka, gak ada surga. Jadi kalau kita nanti masuk di akhir dibangkitkan, mau kemana kita? Mau kemana? Atau mau jadi seperti hewan yang kata Allah, kuni turoba, udah jadilah kalian tanah, selesai urusannya, gitu. Demikian. Karena nanti di hari akhirat hewan juga akan ada kisos. Tapi setelah dikisos, Allah katakan kuni turoba, jadilah kalian tanah. Makanya orang kafir ketika melihat setan tuh, hewan itu dijadikan tanah, orang kafir mengatakan wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba.
Orang kafir mengatakan, wahai seandainya aku juga ikut jadi tanah. Karena dia tahu, dia nggak akan mungkin jadi tanah. Karena dia akan melanjutkan perjalanan dia menuju ke neraka. Jadi, karena sihir itu sangat meresahkan orang yang kena sihir tersebut, Ustadz. Ya, sabarlah antum ya. Apa hikmahnya dapatkan Ustadz terkait pembubaran kajian Ustadz Syafiq Rejaba Salamah? Ikhwah, banyak sekali. Antum nggak ngerti ya bahwasanya awal-awal pengajian kita dimulai yang banyak dibubarkan justru dari situ. Promonya, free promo dari situ malah. Demikian. Di Batam, saya ketemu dengan di Batam kan ada dulu Hang ya, Radio Hang. Ketemu ada yang memang salah satu apa namanya pegawainya. Dia cerita saya, Ustadz, saya salah seorang yang ikut mendemo Radio Hang ini supaya dibubarkan. Terus kok bisa antum jadi begini? Dia ceritakan begini. Oh, insya Allah. Jadi itu kalau saya katakan itu promo free. Demikian, ya kan? Tentu ketika orang mengatakan, kenapa dibubarkan? Apa alasannya? Kenapa gereja dijaga, kajian dibubarkan? Apa alasannya? Apa kesalahan mereka? Kenapa biksu diurut-urut kakinya? Kenapa yang muslim nggak diurut kakinya malah orang kan tertanya kenapa masalahnya. Jadi ada orang-orang cerdas, ikhwah, orang cerdas yang dia mengamati apa masalah mereka ini. Dia ingin belajar. Makanya kajian salaf itu banyak mudah diterima oleh orang-orang pintar. Teman-teman inilah, insyaallah. Itu dia. Coba perhatikan yang kadang-kadang kalau kajian itu ada di situ ada doktor, ada profesor, nggak akan ketahuan siapa profesor siapa doktor. Demikian. Ketika dia bertugas baru rupanya bapak ini di kantor ini, rupanya bapak ini spesialis ini. Begitu baru ketahuan. Ngaji nggak ketahuan. Demikian ikhwah. Karena apa? Mereka terbiasa berpikir realistis. Demikian. Makanya yang kalau yang hanya ikut-ikutan itu memang rata-rata kan wajah-wajah kampung itu kan nampaknya, wajah kampung gitu. Nah, demikian. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia. Jadi banyak hikmahnya, ya, banyak hikmahnya. Itu salah satu aja yang saya sebutkan. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang itu semua. Yang panjang-panjang pertanyaannya saya lewat dulu ya. Yang singkat-singkat aja. Adakah manusia punya karomah atau punya kelebihan tentang masa depan? Ikhwah, kalau karomah ada. Tapi perlu kita ketahui bedanya karomah dengan yang mukjizat. Kalau mukjizat itu bisa kapan kita mau datang dia. Seperti Nabi Musa dilemparnya tongkatnya jadi ular. Kalau karomah itu ikhwah, kejadian yang di luar akal sehat, ya, itu kejadian tiba-tiba, nggak bisa kapan dia suka. Demikian ikhwah. Dulu ada kejadian di Kampung Lalang ini. Bang Salman kan jualan tuh di Kampung Lalang. Dia punya mobil box itu punya pakai jualan-jualan kacamata gitu. Istrinya lagi di dalam, lagi sholat. Ditabrak dari belakangnya kan tuh. Setelah macet kan orang ngegas, tabrak dari belakang, tercampak demikian. Dan dia nggak tahu kalau dia sedang ditabrak. Demikian ikhwah. Nah, itu namanya karomah. Coba ulang lagi. Coba ulang lagi. Demikian. Jadi karomah ini kadang-kadang bisa diberikan kepada siapa saja. Demikian ikhwah. Misalnya kan mungkin ada antum pernah dengar. Tabrak dam truk, masya Allah, helmnya pecah, kepalanya retak pun enggak. Nah, jangan diulang 2 kali. Jangan diulang 2 kali. Demikian, itulah disebut dengan karomah. Ada yang irkhos. Kalau irkhos itu untuk orang-orang awam, untuk orang biasa-biasa dapat. Kalau karomah ini dikarenakan memang ketakwaan dia dapatnya. Itu bedanya antara irkhos, ada yang mukjizat, ada irkhos, ada yang karomah. Mukjizat ini para nabi. Karomah itu untuk orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kelebihan khusus. Yang irkhos ini terjadi pada orang-orang biasa. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Atau punya kelebihan tentang masa depan? Tidak ada.
Ya, nggak ada. Demikian. Itu hanya film itu yang ada. Film iya. Tahu dia begitu-begitu. Kalau film ini kan semua dibuatnya. Demikian. Tapi kalau manusia enggak. Rasulullah aja enggak tahu bagaimana kejadian masa depan kecuali yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau nanya langsung? Enggak ada? Baik. Apa hukumnya main bola dengan orang yang tidak menutup aurat? Di atas lutut, apakah itu maksiat? Mohon penjelasan dan nasihat. Ikhwah, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran dia ubah dengan kuasanya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau enggak sanggup dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau enggak sanggup dengan hatinya. Jadi kalau antum main bola, sementara antum panitia, antum penguasa. Jadi bagaimana? Persyaratan main bola harus tutup aurat. Begitu caranya. Ya, begitu caranya. Dan apa pentingnya juga kita main bola dengan orang-orang yang hanya pakai sempak aja? Apa pentingnya? Nggak ada pentingnya juga. Tujuan main bola apa? Atau mau mengasah kepandaian, begitu. Kepingin mau macam Messi gitu, macam Ronaldo, macam Maradona kepinginnya. Terus kalau sudah macam Maradona terus nggak diakui juga antum oleh FIFA kan? Kenapa? Maradona kampung. Apa namanya? Ya pemain kiam kan? Apa kiam itu kemarin apanya? Kaki ayam. Demikian ikhwah. Ada sekarang istilahnya tarkam. Tarkam. Itu dia. Saya pun baru minggu-minggu kemarin tahunya itu istilah tarkam itu. Antar kampung. Demikian ikhwah. Jadi kita harus istiqomah. Sehobi-hobinya antum tetap buat peraturan. Buat peraturan. Yuk kita mungkin kadang-kadang kayak orang-orang yang hobi-hobi bukan hanya bola, hobi berenang lah, hobi hobi main badminton lah gitu kan, hobi main bola sama. Kalau main, yuk kita main, tutup aurat ya. Kalau enggak mau. Yuk boleh kan? Begitu sebagai dakwah kita juga. Demikian. Ya kadang-kadang kitanya enggak tutup aurat. Demikian. Ada yang begini ikhwah, caranya pendek, sisanya pakai legend. Ya, udah salapi kali itu. Jadi celana pendeknya itu di atas lutut agak-agak setengah jengkal, sisanya pakai legend sampai betis. Ya belum memenuhi syarat karena dari seperempat paha ke bawah ke lutut itu ketat. Demikian ikhwah. Jadi ya harus hati-hati. Makanya nggak perlulah untuk main-main dengan yang nggak tutup aurat. Ngapain? Mau cari apa sekarang? Mau cari apa? Kan maunya kan mau santai gitu kan, mau happy gitulah kira-kira kan. Kalau happy-nya dengan orang-orang seperti itu tuh apa? Demikian. Saya pernah sekali sidak. Dulu kawan-kawan kan ada di Kutilang itu. Terus saya bilang, Assalamualaikum. Ini kok kayak gini, ini kok kayak gini. Demikian. Jadi ya kita sebagai orang yang ingin umat ini baik, ya kita harus memberikan persyaratan itu. Ada yang nantang bola misalnya, boleh, tapi syaratnya pakai training ya. Nah, boleh kan gitu kan? Oh nggak mau lah, nggak usah. Emang gue pikirin, penting kali rupanya main bola. Penting main bola, hoi, penting main bola. Kan nggak penting juga main bola. Demikian. Bukan kawan-kawan kita aja yang mau pakai training. Demikian ikhwah. Udahlah ya, emosi nanti saya jadinya. Sabar. Iya, ada babi Masya Allah nyambarkan. Tep lah karena sudah jam 10 kurang 15. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.